Kamu pernah nggak tes nurani? Ayo kita coba lakukan tes sederhana ini untuk menguji sebuah kebenaran. Perhatikan kolom komentar dan respon orang-orang ketika mereka melihat pasangan yang tetap setia, berjuang bersama di tengah kesakitan, penderitaan, dan beban hidup yang berat. Nah, banyak muncul pujian dari para netizen di situ. Mereka bilang luar biasa, cinta sejati, inilah pasangan ideal, bla 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 dan sebagainya. Ada rasa kagum yang muncul spontan tanpa perlu dikomando. Atau kalau ada postingan tentang pasangan kakek nenek yang masih pegangan tangan, masih mesra, kolom komentarnya pasti adem. Isinya cuma satu, respect. Kita semua sepakat itu adalah cinta sejati. Ada rasa haru yang muncul spontan tanpa perlu dipelajari. Nah, sekarang bandingkan sama pernikahan sultan yang super mewah. Gedung megah, baju miliaran, pestanya 7 hari 7 malam. Kita mungkin bakal bilang, wah itu keren ya, atau kita kasih like. Tapi sebenarnya kekaguman itu cuma di permukaan. Begitu scrolling selesai, ya sudah, hilang. Gak ada getaran di hati nurani kita. Apalagi kalau ada kasus perselingkuhan atau orang yang berpoligami yang dipamer-pamerin di medsos. Reaksi netizen langsung apa? Langsung pedas. Kenapa? Padahal mereka nggak kenal orangnya. Dari 4 kasus tadi, hati nuranimu lebih pro yang mana? Yakin deh aku, kamu pasti pilih 2 kasus yang pertama. Kenapa? Itu karena ada hukum nggak tertulis di dalam hati manusia yang merasa terganggu. Seolah-olah ada alarm yang bunyi gini. Wah, ini salah. Ini melanggar desain asli. Kita bisa memaafkan banyak hal, tapi pengkhianatan nggak ada tempat di hati kita semua buat si pengkhianat. Kenapa kemewahan nggak pernah bisa ngalahin rasa hormat kita pada kesetiaan? Kenapa pengkhianatan bikin kita marah besar? Sebenarnya ada alasan kenapa batin kita bisa kompak merasakan hal yang sama. Seolah-olah sudah ada software yang terpasang otomatis di dalam setiap hati manusia. Jauh sebelum kita belajar soal aturan atau norma, nurani kita itu sudah punya semacam GPS alami yang tahu mana yang benar. Itulah sebabnya kita secara refleks merasa kalau kesetiaan yang diuji itu jauh lebih berharga daripada kemewahan harta, dan sebaliknya pengkhianatan sungguh memalukan karena bertentangan dengan rasa keadilan yang memang sudah tertanam di dalam jiwa kita sejak lahir. Jadi kalau mau jujur, inilah tes nuraninya. Tanpa disuruh, tanpa diajarin, tanpa lihat pasal-pasal hukum, hati kita tetap tahu mana yang patut dihormati dan mana yang layak ditolak. Dari sini sebenarnya kita bisa telusuri untuk menemukan sumber kebenaran sejati. Jadi temukan kebenaran sejati yang mendukung pernikahan sekali seumur hidup dengan satu pasangan dan memandang kesetiaan bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai inti dari kasih. Amin.